Menjelang akhir tahun, para petani di sejumlah daerah mengeluhkan mahalnya harga pupuk non-subsidi. Di Luwu, Sulawesi Selatan, harga pupuk naik 50%. Sementara di Mandaling, Natal, Sumatera Utara, kenaikan harga pupuk non-subsidi mencapai 80 hingga 100%. Ada, tapi kami ini rakyat, kasihan masyarakat tidak mampu kami beli, Pak. Mampu, tapi kasihan kami ini, harga gabah hanya sekian. Harga pupuk 400 per sak, bagaimana? 480? Iya, 480. Jadi satu karung baru bisa dapat. Dapat satu karung. Kalau harga gabah mentah sekarang berapa Pak? Sekarang Pak sudah 4.000, 4.100. Harga gabah? Harga gabah. Itu murah apa mahal Pak? Ya, termasuk murah kalau dibanding itu Pak, dibandingkan dengan pupuk. Permasalahan mengenai pupuk sebenarnya sudah disampaikan oleh para petani Trenggalek, Jawa Timur kepada Presiden Joko Widodo. Mereka berharap pemerintah menaikkan subsidi pupuk dan menurunkan harga pupuk, mengingat kebutuhan hidup petani semakin banyak. Nawi saged, nawi kepareng, subsidi menika nggih dipun tambah. Pupuk subsidinya ditambah. Subsidinya ditambah. Dengan harga pupuk samonten niku memang sudah untung. Nggih. Kedhi tapi kan betahe petani niku nggih kuwatah, Pak. Saya nggak janji, tapi saya catat dulu. Oh, ini hitung-hitungannya niku rumit itu. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya kira masukan bagus. Ekonom Indef, Mirah Midadan mengungkapkan, kenaikan harga pupuk di tanah air terkerek oleh harga pupuk di tingkat global, mengingat bahan baku masih bergantung dari impor. Kondisi ini menekan nasib petani, mengingat kenaikan harga pupuk tidak diikuti dengan harga jual komoditas. Petani ini kan ketika terjadi lonjakan harga untuk variabel inputnya, untuk pupuknya, sementara harga jual komoditasnya itu tidak meningkat atau malah drop gitu ya, karena biasanya terjadi di musim panen. Nah, ini yang akan semakin menyakiti hati petani gitu, karena ini yang akan mengakibatkan kesejahteraan para petani juga tidak akan sulit meningkat gitu. Petani dalam kondisi sulit karena besaran subsidi pupuk terus turun, sementara harga pupuk non-subsidi terus naik. Akibatnya, ongkos petani bercocok tanam tak sebanding dengan harga jual komoditas yang mereka hasilkan. Lagi-lagi, petani jadi korban. Selamat malam pemirsa, Indonesia Business Forum kembali hadir. Kita berharap agar petani ini paling tidak bisa meningkatkan produksinya agar kebutuhan akan pangan ini bisa tercukupkan. Tetapi bagaimana petani bisa memproduksi dengan baik apabila bahan baku yang dibutuhkan yakni pupuk harganya selangit. Petani tentu harus putar otak bagaimana membuat agar biaya produksi bisa ditekan dan tetap bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan untuk itulah pada malam hari ini Indonesia Business Forum mengangkat tema mengenai petani terpuruk tercekik harga pupuk. Untuk membahas tema tersebut saya sudah bersama dengan dua orang narasumber di studio dan juga dua orang narasumber yang terhubung melalui video conference. Saya sapa terlebih dahulu yang ada di studio. Yang pertama ada Guru Besar Institut Pertanian Bogor, Pak Dwi Andreas. Pak Andreas, selamat malam. Boleh dipakai mic-nya untuk bisa menyapa pemirsa di rumah Pak, mic-nya Pak. Iya, selamat malam. Sehat Pak Andreas? Sehat. Harus selalu sehat ya Pak? Ya. Dan berikutnya ada Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia APTRI Bapak Sumitro Samadikun. Pak Mitro sehat? Alhamdulillah sehat. Selamat malam Mbak. Harus selalu sehat ya Pak? Alhamdulillah, insya Allah. Dan saya juga mau menyapa narasumber yang bergabung melalui video conference. Ada Pak Nugroho Kristianto, Wakil Direktur Utama dari Pupuk Indonesia. Pak Nugroho, selamat malam. Selamat malam. Sehat Pak Wadirut? Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat juga ya Pak. Dan tentunya ada anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS Bapak Andi Akmal Pasludin. Pak Andi, selamat malam. Selamat malam Mbak Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di dapil ya Pak? Iya, lagi di dapil di pinggir reses. Oke, saya ke Pak Mitro dulu. Pak Mitro, benar susah Pak, mahal? Udah bertubi-tubi ini, udah mahal, susah didapat juga. Oke. Sehingga ini akan berakibat cita-cita kita untuk mendapatkan hasil yang sepadan bagi petani tebu khususnya. Ini nggak bakal tercapai. Apalagi sekarang pada saat musim-musimnya. Musim tanam, musim pupuk, karena kita kalau petani tebu itu pupuknya
menunggu hujan. Jadi musim hujan yang seperti ini memang ada sebagian yang itu tanah pengairan teknis, tapi musim hujan ini kita berbondong-bondong pupuknya susah. Oke. Gitu, susah. Kalau ada mahal, ada harganya, itu kita masih bersyukur. Sudah mahal harganya, susah didapat juga. Kenaikannya sampai berapa banyak? Kenaikannya kalau pupuk subsidi sebetulnya naiknya sih cuma beberapa ratus saja lah. Tetapi untuk memperoleh pupuk subsidi itu, yang pertama karena secara nasional kuota kita ini dikurangi. Oke. Kuota kita semakin tahun tidak semakin bertambah, semakin dikurangi. Yang kedua, semenjak menggunakan ERDKK ini juga penyalur kita, pengecer kita, udah enggan karena syarat-syarat yang diperuntukkan untuk menyalurkan pupuk ini sungguh ada beban hukumnya ketika nanti tidak terpenuhi, sehingga mereka mundur juga. Apa syarat yang kemudian membebani kalau kata penyalur, Pak? Satu ya, petaninya itu harus punya kartu tani. Oke. Harus sesuai dengan NIK-nya. Harus masuk kalau petani tebu dulu, kita itu RDKK kita ini langsung dibuat di bawah khusus petani tebu. Sekarang kita masuknya ke kelompok tani tanaman pangan di bawah. Kita kelewat tidak bisa masuk, sudah tidak dapat pupuk. Oke. Nah, terus yang kedua, pupuk non subsidi. Oke lah kalau begitu. Sebetulnya berat sekali. Betul tadi yang disampaikan para petani padi juga samalah. Karena saya juga petani padi. Oke lah kalau nggak ada kan kita berapa mahalnya karena kita butuh pupuk kan kita beli. Pupuk non subsidi itu pertama kita peroleh. Nanti Pak Badir barangkali bisa jelaskan itu. Non subsidi kita pakai contoh aja set A. Set A itu non subsidi kalau tidak salah sekitar 3.500 3.800 kalau tidak salah. Kita kan ada harga yang tetap. Sekarang kalau bisa dapat 5.000 atau 6.000 aja itu sudah bersyukur. Yang hebat lagi itu urea. Urea subsidinya kalau tidak salah sekitar 2.700. Hari ini urea subsidi jatuh di tangan petani. Itu kalau ada. Tebu kita juga butuh pancingan tuh. Itu kalau ada harganya paling murah. Jatuh di tangan petani 11.000 sampai dengan 12.000. Bukan main itu. Dan itu apakah diketahui oleh para petinggi? Saya yakin yang pembuat kebijakan sekalian untuk Bapak Komisi 4 ya. Yang tentu itu kami juga harus mengadu ke sana juga. Untuk diketahui ini sungguh amat berat ketika pada saat yang sama produk kita khususon untuk tebu gulanya nggak boleh naik lebih dari 12,5 dan hari ini sudah menginjak tahun ke-7 HPP gula yang harusnya setiap tahun kita mengalami kenaikan sesuai dengan tren naiknya inflasi juga. Kita ini HPP-nya cuma 9.100 mulai tahun 2016 sampai sekarang. Dan HET-nya, ini lucunya juga, kalau petani yang produksi gula kita harus ada HET, nggak boleh lebih HET. Tapi kalau pupuk yang dijual pemerintah melonjak-lonjak nggak karu-karuan. Ini kan beban berat dan ini membebani kita dari total biaya produksi kita yang dulu pupuk dan rangkaian lainnya itu paling cuma 5% dari total biaya kita. Hari ini lebih dari 12 sampai dengan 15% total pembiayaan kita dan ada kenaikan biaya yang naik. Ini kelangkaan terjadi setiap tahun atau hanya tahun ini yang naiknya mulai luar biasa? Dirasakan itu tahun 2019 ada pengurangan, terus 2020 orang nggak bisa ngeluh juga karena jangan ngeluh, keluar rumah aja susah. Hari ini lebih parah lagi karena saya baru keliling dan besok saya keliling juga di Sumatera untuk bertemu dengan petani-petani tebu kita. Yang ini keluhannya sudah bukan main lagi. Jadi saya keliling di Jawa semuanya kita tidak ada yang misalnya kita ini bersyukur bahwa ini nggak mengeluh karena pupuk. Prof. Andreas, ini kan sedih juga ya. Iya, betul. Serba salah juga pupuk Indonesia karena subsidinya dikurangin gitu kan ya. Iya, sebenarnya terkait kan ada dua jenis pupuk di Indonesia ya, Mbak ya. Yang pertama yang disubsidi oleh pemerintah. Sebenarnya yang disubsidi gasnya kan itu, sehingga kalaupun kita tanpa subsidi itu naik turunnya pupuk akan tergantung naik turunnya harga gas bumi. Nah, kalau yang disubsidi itu relatifly harganya tidak mengalami gejolak yang berarti. Hanya betul kelangkaannya ini yang jadi masalah. Dan biasanya musim-musim langka itu musim-musim
Desember ini dan paling langka nanti di bulan Januari. Karena kalau Pak Mitro tadi tanaman ini tebu langka karena nggak ada produksinya atau kenapa kalau dari ya mungkin terkait dengan penganggaran ataupun yang lainnya ya, karena kan tahun anggaran itu biasanya per Januari ya sampai Desember. Nah di beberapa tempat untuk pupuk yang bersubsidi itu memang di Jawa Timur, ini jaringan tani kami yang di Jawa Timur juga menyampaikan di beberapa tempat tidak langka karena apa? Karena di musim tanam ketiga tidak dipakai, karena musim tanam ketiga di beberapa tempat di Jawa Timur rusak oleh tikus, sehingga ada stok dari MT3 ke MT1 yang sekarang ini. Tapi di sebagian besar yang lainnya biasanya itu langka sekitar bulan Desember Januari. Kalau ini untuk padi sawah ya, karena apapun pupuk bersubsidi ini hampir 100% itu sebenarnya untuk padi sawah sebenarnya itu. Nah selain tadi disampaikan oleh Pak Mitro, memang terjadi penurunan yang relatif tajam subsidi pupuk secara nasional. Kalau sebelumnya itu sekitar 30 triliun, lalu sekarang ini turun sekitar ya 24 triliun yang tahun kemarin, tahun ini. Jadi ada penurunan jumlah pupuk yang juga didistribusikan ke petani dari pupuk bersubsidi. Nah yang betul-betul celaka 12, ini petani-petani yang menggunakan pupuk non subsidi. Karena subsidi ini tidak cukup. Rata-rata di petani jaringan tani kami di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia, ada di 90 kabupaten saat ini, itu paling sekitar 50%. Hanya 50% yang bisa dipenuhi melalui pupuk subsidi. Nah, sedangkan 50% sisanya mereka harus beli pupuk non subsidi. Nah, pupuk non subsidi ini harganya luar biasa. Kan tadi aja baru petani kami di Lamongan lapor kalau sekarang sudah mencapai 12.000 per kilo. Kan dari harga? Ya non subsidi itu biasanya 375.000 per sak atau sekitar 7.500 yang non subsidi ya. Sekarang sudah naik ke sampai angka 12.000. Memang untuk non subsidi ini sangat dipengaruhi dengan harga pupuk dunia, dan harga pupuk dunia sangat dipengaruhi oleh harga gas alam, dan kebetulan gas alam ini kan peningkatannya luar biasa. Dari bulan Mei tahun lalu sampai sekarang ini peningkatannya sekitar mula-mula 3 US dollar per MMBTU, sekarang sudah sampai sekitar 25, hampir 10 kali lipat. Padahal ini bahan baku untuk membuat pupuk, terutama pupuk nitrogen. Untuk itu kenapa lonjakan yang sangat tinggi itu terjadi di pupuk-pupuk bernutrien, yang ya urea bisa, lalu diaminum fosfat kalau yang di luar negeri, ZA itu pasti akan naik ketika dia mengandung nitrogen di sana. Nanti jadi kita coba konfirmasi ya Pak sama Pak Wadirut ini, apa memang benar kenaikannya sedemikian signifikan, termasuk juga catatan dari 90 kabupaten tadi yang dibina oleh Pak Andreas. Sesaat lagi tetap bersama kami. Kita coba konfirmasi ke Pak Wadirut, apakah memang kenaikan harganya sedemikian signifikan. Pak Wadirut, apa memang benar Pak, karena kenaikan harga gas ini yang menyebabkan biaya produksi mengalami kenaikan sehingga harga pupuk juga terdampak Pak? Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andreas, ya, kenaikan harga gas di pasar internasional itu memang sedemikian tingginya gitu. Dan kita tentunya karena memproduksi juga pupuk komersial, harganya kan mengikuti pasar internasional. Tapi kita juga dalam hal ini pupuk Indonesia tetap memperhatikan bahwa kita menjual tidak serta-merta sama dengan harga pasar internasional. Hari ini mungkin kalau kita bicara urea, gitu, kami barusan saja mendapatkan data terakhir penjualan kita di pasar internasional itu mencapai, harga ureanya bisa mencapai 1.000 US dollar per ton. Atau kalau kita gunakan kurs 10.000 saja kan sudah 14.000 rupiah itu per kilogramnya. Dan kita masih menjual di level atau di tingkat kios kita, kios non subsidi kita itu jauh di bawah harga pasar internasional. Namun kan kita memang pupuk Indonesia ini kapasitas produksinya total itu adalah 14 juta. Itu terdiri dari urea, NPK, kemudian juga SP36 dan ZA. Dan memang paling besar komposisinya adalah pupuk urea ini. Dan kami
tahun 2021 ini mendapatkan tugas untuk menyalurkan pupuk bersubsidi itu kurang lebih sekitar 8, atau 9, sekian juta ton lah, mendekati 9 juta ton. Artinya kan sisa yang ada itu kita dedikasikan untuk pasar komersial. Dan khusus untuk musim tanam tahun ini, terutama di MT1 ini, kita bahkan sudah mengambil kebijakan untuk tidak melakukan penjualan ekspor, kita fokus ke pasar dalam negeri. Dan saya rasa kalau kita bicara tentang kebutuhan pupuk di dalam negeri, itu juga jumlahnya cukup besar. Dan 14 juta ini rasanya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pupuk semuanya di dalam negeri. Ya. Kira-kira gitu. Sebenarnya kebutuhan pupuknya berapa besar sih, Pak Andreas? Iya, kalau untuk padi ya Mbak ya, untuk padi kan sekarang ini sekitar penggunaannya sekitar ya total sekitar 7-8 juta ton ya, itu total pupuk ya. Padi sekitar 2 kalinya kebutuhannya kalau untuk padi. Berarti 14? Ya, sekitar 14 juta ton juga. Untuk itu baru saya kira padi? Iya, belum tebu, belum yang lainnya. Belum yang lainnya. Itu, kalau total catatan teman-teman di IPB? Per tahun? Kalau kami tidak sempat kalau menghitung kebutuhan yang lain ya Mbak ya, tapi kalau untuk padi dengan luasan 7,4 juta hektar dan itu kan dengan indeks pertanaman sekitar 1,4 lah sekarang ini, ya sekitar itu kebutuhannya. 14. Jadi kalau tebu berapa Pak? Kalau tebu ini luasan tebu kurang lebih 410 sampai 420. Kalau rata-rata ya average ya, ada yang tanah membutuhkan 1,5 ton, ada yang 8, ada yang 6 kuintal, ya rata-rata kalau dikalikan itu ya sekitar 400.000. Kecil ya. Cuma sebetulnya kalau kita sih bukan urea, ZA. Jadi ZA kita ini, tebu ini lebih banyak ZA. Ya, betul gitu. Dan ini yang susah ini memang betul. Kita ini kan tahunnya di petani ini ngitungnya ini kenapa naiknya sebegitu banyak. Saya curiga ini ada ya kalau dulu mainannya itu maaf ya, kita duga pupuk subsidi dijual harga subsidi oleh pemain gelap lah gitu. Kalau kita ini justru sekarang ini ya pupuk non subsidi ini mestinya juga harus dipantau bener nggak ini sampai di tangan petani tepat waktu juga. Saya khawatir ini juga ada yang menghambat-hambat di sana untuk cari untung. Nah, macet di tengah jalan. Iya. Macet juga atau belok-belok ke sana kemari. Ini saya curiga. Mungkin pupuknya sedang bersembunyi di suatu tempat yang nyaman. Untuk non subsidi ada ketakutan lagi. Non subsidi ini kan tidak ada harga yang pasti. Mengikuti tadi disampaikan Pak Wadirut, mengikuti tren kenaikan harga dunia juga, harga bahan pendukungnya. Pengecer di bawah ini takut. Sekarang nih beli banyak-banyak kulaan kan itu harus beli guys. Nanti saya belinya sekarang 5.000 ya kalau laku besok tiba-tiba turun. Saya beli 10.000, 11.000 khusus untuk urea. Tiba-tiba besok ada turun lagi. Kan harganya berkelok-kelok naik turun. Dan harusnya di situ pun itu ada kebijakan diatur lah kalau untuk petani kita. Kita ini kan mau ngomong-ngomong mau swasembada. Udah pupuknya mahal, harganya kita ditekan. Nah kalau kita boleh nuntut juga perkara harga. Kalau pupuknya udah bebas begitu, kalau kita nggak boleh nuntut pupuk subsidi, udah harga kita ini baru kali ini kok ada HET. Kita itu petani mestinya harusnya itu dibela melalui HPP. Jadi harga pokok penjualan, di mana harga produk kita itu tidak boleh jatuh di bawah itu. Sekarang mulai tahun 2016 ini kan kita ada HET dan baru di tahun 2016 sampai sekarang ada itu. Dulu nggak ada. Sebenarnya kami juga sudah mengundang Kementerian Pertanian untuk sama-sama berdiskusi di sini agar pupuk subsidi yang kemudian dialokasikan yang jumlahnya persentasenya semakin turun itu paling tidak bisa tepat sasaran. Dan tidak kemudian terhambat sehingga terlambat yang tadi dikhawatirkan mengganggu proses penanaman itu tadi. Nah, apakah kemudian DPR melihat kondisi ini? Pak Andreas ada yang mau ditambahin dulu sebelum ke DPR?
Iya, sebenarnya ya kami berdua menyayangkan juga teman dari Kementerian Pertanian tidak ada yang mewakili ini. Karena kami berdua ini kan menyuarakan sedulur-sedulur tani kami ya. Kalau Pak Mitro menyuarakan petani-petani tebu, kami punya jaringan di petani-petani padi. Dan itu kami ingin menyampaikan keluhan sebenarnya. Tadi betul yang disampaikan Pak Mitro, kalau untuk padi Mbak, sudah sejak tahun 2019 sampai sekarang harganya itu terus-menerus mengalami penurunan. GKP, gabah kering panen di tingkat usaha tani dan juga beras di tingkat usaha tani ini terus mengalami penurunan sejak tahun 2019. Ya memang fluktuatif. Kalau sekarang ini pasti naik karena gabah tidak tersedia, tapi naiknya lebih rendah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di satu sisi yang lainnya kita tahu pupuk tiba-tiba melonjak tinggi seperti ini, dan ini saya khawatir ini pemerintah perlu hati-hati. Kalau potensi ini berlanjut, produksi padi tahun 2022 saya pastikan turun. Kalau peristiwa ini masih berlanjut, kalau turun ya sudah, biasanya pemerintah mengambil jalan pintas yang malah merugikan petani. Jadi itu yang harus betul-betul diperhatikan oleh teman-teman di pemerintahan terkait dengan situasi sekarang ini. Jadi itu saya kira, Pak. Pak Andi, ini kan serba salah juga ya. Padahal tadi kalau dari langkah dari Pupuk Indonesia sengaja tidak mengekspor untuk menjaga agar ketersediaannya ini ada, supaya petani yang butuh itu bisa tersedia pupuknya. Baik Mbak Gita dan Pak Andreas ya, Pak Mitro, Pak Nugroho. Pertama, saya ingin jelaskan bahwa ada dua hal ya. Pupuk subsidi ini kan kita sudah tahu bahwa angkanya, jumlahnya selama 2 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Jadi saya pertama kritik dulu pemerintah ini. Karena subsidi untuk petani, masyarakat luas diturunkan. Sementara untuk penyertaan modal negara BUMN 68 triliun dinaikkan. Ini kan kebijakan menurut kami tidak pro terhadap pertanian. Itu yang pertama bagi saya. Dan kami di Komisi 4 terus menyampaikan bahwa harusnya subsidi pupuk ditambah. Ya kan, karena luasan pertanian juga bertambah, itu satu. Pupuk subsidi sebenarnya kan memang untuk melindungi petani yang punya lahan 2 hektar ke bawah. Itu kan instrumen ya. Makanya ada namanya harga eceran tertinggi, sebenarnya melindungi agar pupuk subsidi ini harganya sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sebenarnya aturannya sudah benar Mbak Gita, tapi dalam pelaksanaannya ini banyak sekali masalah. Pertama masalahnya dari ERDKK-nya gitu ya, dari usulan dari bawah. Dan ternyata masih banyak yang menyertakan lahan-lahan terang pangan yang lebih 2 hektar. Sehingga yang diusulkan ke Kementerian Pertanian kebutuhannya sampai 24 juta ton. Ya sementara negara hanya bisa menyiapkan hanya 7,5 juta ton. Jadi Pak Mitro dan yang lainnya, pertama kita tetap meminta agar pupuk subsidi ini dinaikkan jumlahnya karena luasan lahan bertambah. Yang kedua sisi lain, pemerintah juga harus menjamin harga pokok pembelian, harga pokok pemerintah. Dan sebenarnya tugasnya Bulog yang selama ini tidak dilaksanakan dengan baik. Sehingga pada saat terjadi panen raya, petani tidak mendapatkan harga yang baik. Jadi petani kita ini 2 kali menderita. Kesulitan dapat pupuk, yang kedua harganya yang tidak berpihak. Nah pupuk komersil, Mbak Gita dan Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa memang bahan untuk membuat itu kan banyakkan dari luar. Tapi harus diingat, kita adalah negara pengekspor gas terbesar. Harusnya pemerintah menurut kami itu adalah mensubsidi gasnya untuk pupuk Indonesia gitu kan, sehingga harganya mungkin sekarang 5.000 atau 6.000 jangan sampai melonjak sampai 15.000. Saya kira nggak seperti itu ya, atau jangan sampai melonjak terlalu jauh. Yang kedua, kita minta juga supaya pupuk Indonesia terbuka dan transparan, menyampaikan kepada publik bagi petani-petani, komoditi-komoditi yang memang ekonomis, yang ekonomis, yang ada membeli pupuk komersil dengan harga kenaikan misalnya dari 6.000 jadi 9.000 gitu kan. Jadi ada transparansi, jangan sampai terjadi masalah permainan di tingkat distributor, tanda kutip ya, ini oknum ya, atau di tingkat agen. Nah, kenyataan yang kita dapatkan kami di Komisi 4, fungsi pengawasan kami melihat bahwa masalah subsidi pupuk yang distribusinya banyak bermasalah sebenarnya karena memang kita masih menggunakan manual. Jadi sebenarnya kita menuju ke depannya bagaimana digitalisasi daripada data-data petani kita, luasan lahan kita, sehingga Menteri Keuangan, jadi mudah-mudahan Ibu Menteri Keuangan melihat ini, Sri Mulyani yakin
bahwa pupuk subsidi harus ditambah bukan dikurangi, kan gitu ininya ya, apa yang kita harapkan gitu ya. Nah, dengan sistem digitalisasi pertanian, dengan catatan bahwa petani yang belum dapat kartu tani tetap dapat pupuk, Pak Mitro. Jadi nggak boleh petani yang terdaftar sebagai petani kecil dia tidak dapat pupuk subsidi, itu berarti negara lalai terhadap perlindungan petani kita gitu. Ya, jadi ini dua pihak yang perlu kita lihat. Dan untuk komersil sendiri, sekali lagi bahwa yang tentu Pak Mitra pengusaha atau mungkin pengusaha sawit, ya Anda membeli pupuk komersil gitu ya, tapi PT Pupuk Indonesia sendiri juga jangan juga terlalu naik drastis dan harus ada penjelasan. Jadi kan BUMN kan harus terbuka sama publik. Bahwa kenapa kita naik? Karena mungkin ada kandungan bahan baku yang mengalami kenaikan yang cukup. Nah, saya juga melihat di lapangan bahwa sebenarnya pupuk kita cukup ya jumlahnya ya. Tapi yang masalah tanda kutip di sini adalah distribusinya. Nah, kami mengusulkan sebenarnya Pak Andreas ya dari PB bahwa harusnya agen diperbanyak, kemudian badan usaha milik desa, BUMDes ini diberdayakan, ya kan, sehingga terjadi transparansi sebenarnya pupuk yang masuk satu desa itu berapa dan kemana larinya gitu. Tidak seperti sekarang ini banyak pupuk yang pindah antar kecamatan, antar kabupaten, bahkan mungkin antar provinsi juga. Ya kan, sampai lagi masalah adanya pupuk-pupuk palsu yang tentu yang banyak beredar juga seperti itu Mbak Gita. Saya kira cukup seperti itu. Ternyata ada pupuk palsu, ada pupuk pindah tangan, pindah lokasi, pindah warung juga jangan-jangan. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai pupuk yang bisa pindah-pindah ini sesaat lagi. Jangan kemana-mana pemirsa. Gimana pupuknya bisa jalan-jalan itu tadi Pak Andreas? Ya itulah, dalam hal kita tahu persis lah, karena kami juga melakukan riset khusus terkait itu dengan salah satu lembaga di pemerintahan. Dalam arti pupuk itu karena disparitas harganya sangat tinggi, sangat besar. Sebelum harga urea saja naik sekitar sekarang ini di tingkat petani 12.000, itu kan sebelumnya 7.500 yang non subsidi Mbak. Yang subsidi kan 2.250, perbedaannya 5.000. Bagaimana nggak menggiurkan banyak orang kan, 5.000 kan, sehingga ini permainannya luar biasa permainannya. Untuk itu sebenarnya usulan kami, sikap kami sebagai asosiasi API2TI sudah tegas, alihkan subsidi pupuk tersebut ke direct payment ke petani, itu yang pertama. Yang kedua, gunakan sebagian juga untuk perlindungan harga di tingkat usaha tani. Kalau itu dilakukan, katakanlah anggaran subsidi pupuk 30 triliun, maka 30 triliun akan sampai 100% ke petani. Karena petani mendapatkan cash money terkait itu. Kalau 30 triliun itu, kalau sekarang 24 triliun ya, itu diwujudkan dalam input yang terjadi seperti ini. Disparitas harga yang demikian tinggi akan menarik banyak orang, kan rent seeker ataupun apapun akan bermain semua di sana. Dari lini 1 sampai ke lini 4. Jadi itu Mbak, dan itu luar biasa Mbak. Walaupun saya tidak bisa sebutkan angkanya karena ini kami gunakan untuk laporan ke Presiden. Jadi itu yang terjadi saat ini. Ya, dan itu sebenarnya usulan itu sudah lama. Ketika saya membantu Presiden di tim transisi tahun 2014, usulan itu sudah muncul sudah kami usulkan. Bagaimana mengalihkan anggaran pupuk yang bersubsidi ini bukan ke input tapi ke direct payment. Lalu di waktu Rembuk Nasional tahun 2017 itu kami juga sampaikan itu ada sekitar dengan 2.000-an orang. Jadi problemnya apa sampai sekarang sudah sekitar 6 tahunan tapi masih belum juga bisa diaplikasi Pak? Ya itulah, karena kan menggiurkan ya, dengan disparitas harga yang sedemikian tinggi, sudah tentu barangkali, kalaupun itu dialihkan menjadi direct payment, banyak yang terganggu, kan itu kan ya. Sebenarnya ada 2 program, yang satu sudah dilakukan ketika kami merancang program tahun 2014, pada waktu tim transisi untuk Presiden, itu ada 2, yang satu peralihan Raskin dan Rastra menjadi direct payment dan sekarang menjadi BPNT kan. Karena apa? Pada saat itu kami temukan Raskin pada saat itu memboroskan inefisiensinya mencapai 40%. Dan betul ketika Raskin berganti BPNT itu terjadi efisiensi naik 46%. Dan itu hampir sama dengan pupuk sebenarnya. Itu. Sekali lagi kami sebenarnya juga sudah mengundang Kementerian Pertanian karena yang ngatur siapa kemudian yang bisa dapat subsidi, datanya bagaimana alurnya dari Kementerian Pertanian, tetapi tidak ada yang kemudian bisa bergabung dengan kita untuk berdiskusi di sini. Sekali lagi
Pupuk Indonesia ini hanya sebagai produsennya saja yang memproduksi dari pupuk itu sendiri. Kalau dari Pak Mitro sendiri, teman-teman APTRI juga mencatat hal yang sama? Iya, betul. Jadi kita ini sumber data terutama ya, sumber data. Saya meragukan bahwa sumber data yang real itu masuk ke pertanian itu cocok. Jadi marilah kita bandingkan. Kita bandingkan satu sisi aja yang kebetulan saya ini ya zaman reformasi ikut, zaman kemarin saya juga sudah jadi petani sebelum reformasi. Itu zaman itu belum ada digitalisasi. Di mana tahun 90-an tahun itu nggak ada. Tapi seluruh petani ini, bahkan kami ini, saya yang sawah saya mungkin ya agak lumayan itu dengan saudara-saudara karena bapak saya ini senangannya beli tanah gitu. Jadi tiba anaknya gini ini kita ngopeni. Itu dipaksa harus beli pupuk, harus menggunakan pupuk subsidi dan harus waktu itu namanya Bimas ya. Harus pakai pupuk Bimas. Nggak boleh saya pakai pupuk lain itu. Harus sampai kita ini dipaksa-paksa pakai pupuk itu. Nah sekarang ini orang dibatasin, kita petani tebu paling di RDKK paling banter cuma punya berapa? 2 hektar. Kalau lebih 2 hektar itu berarti petani mampu. So, kalau mampu, kenapa orang punya lebih dari 2 hektar kan kita masih bisa petani. Dan maaf, saya ini nggak hanya petani tebu loh Pak. Saya ini petani padi juga, jadi ikut ngerasain juga ini. Dan hari ini padi saya yang mau tanam juga belum ada pupuk. Jadi ini kesulitan seperti ini sebetulnya tidak harus terjadi karena kita ini kan produsen pupuk. Gitu loh. Kita nanti tanya bagaimana kemudian distribusinya kalau di Pupuk Indonesia sesaat lagi. Tetap bersama kami. 1 kilonya 15.000. Biasanya? Yang biasanya 10.000. Kalau disimbangkan pendapatan sama harga pupuk kimianya itu nggak seimbang lah. Sekarang mahal. Petani pasti mengeluh. Harganya udah hampir mencapai 700.000. Ya harapannya ya yang jelas-jelas saja lah pupuk ini bisa dapat dijangkau lagi kembali harganya. Yang kami ketahui dari produsen bahwasanya ya mungkin stok itu mungkin ya tidak tersedia. Kalau udah sudah naik. Naik ya? Naik berapa Bu? Naik 100 lebih. 100 lebih? Dari berapa? Dari 300 lebih menjadi 400 lebih. Naik, harganya naik seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mitro dan juga Pak Andreas. Tapi sebenarnya distribusinya ini seperti apa sih kok? Tadi disampaikan pupuknya bisa pindah tangan, pindah toko dan lain-lain. Coba kita tanya kalau dari Pupuk Indonesia sendiri seperti apa, Pak Wadirut, monggo. Baik, kalau kita bicara mekanisme penyaluran atau distribusi pupuk bersubsidi, semuanya sudah diatur. Jadi mulai dari lini 1, lini 2, lini 3, sampai dengan lini 4 di level kios pengecer. Kami menyalurkan itu berdasarkan alokasi yang kami terima dari Kementerian Pertanian untuk setiap daerah di masing-masing kabupaten, turun ke kecamatan, bahkan turun sampai ke level kios, sesuai dengan data petani-petani yang berhak menerima. Artinya, penyaluran pupuk bersubsidi ini sudah diatur sedemikian rigid. Tentunya kalau tadi disampaikan ada perpindahan dan yang lain-lain, kami berhak untuk bisa juga melakukan teguran selama itu kepada tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Dan kami dalam rangka penyaluran pupuk bersubsidi, tadi Pak Andi Akmal juga menyampaikan, hari ini sudah sangat terbantu dengan adanya digitalisasi yang dilakukan di PT Pupuk Indonesia. Dan kami bahkan perjalanan pupuk dari lini 1 di produsen sampai dengan ke lini 4 itu kita bisa memantau perjalanannya sesuai dengan alokasi. Permasalahan yang tadi mungkin disampaikan dan juga Pak Andi tadi juga sampaikan bahwa data RDKK itu kalau diagregasi untuk tanaman pangan mencapai 24 juta. Tapi kemampuan pemerintah untuk memberikan subsidi itu hanya tahun 2021 ini ekivalen dengan pupuk 9,05 juta. Nah, tentunya ada di tempat-tempat tertentu dan kami juga mengikuti penyalurannya berdasarkan alokasi yang ada. Ini tentunya tidak semuanya bisa kita berikan. Kita tidak mungkin menyalurkan
lebih dari 9,05 seperti yang ditetapkan. Sedangkan kalau kita bicara pupuk non subsidinya, distribusinya mungkin relatif bagi kami tentunya sebagai produsen akan memikirkan bagaimana yang paling efisien. Sehingga kami untuk pupuk non subsidi ini tidak mengikuti ketentuan untuk penyalurannya seperti halnya pupuk bersubsidi tadi. Kami memiliki beberapa gudang supply point yang ada di beberapa daerah, dan tidak harus misalnya di setiap kabupaten kami punya gudang supply point. Tentunya kalau misalnya saya mengambil contoh lokasi kabupaten itu berdekatan dengan produsen pupuk, tentunya itu bisa dijangkau dari produsen pupuk, gudang di produsen sendiri, tidak perlu kita harus membuat gudang di situ. Nah, ini yang membuat perbedaan antara penyaluran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidinya. Saya rasa itu, Mbak Gita. Jadi sebenarnya sudah ada upaya, bahkan tadi digitalisasi supaya di tracking dari pupuknya itu bisa dicek. Nah, kenapa masih bisa pindah? Nanti kita tanya lagi deh sama Pak Andreas supaya tidak ada lagi yang bisa pindah. Karena penyalurannya kalau dari produsennya, pabriknya tadi udah benar. Nah, pindahnya ini siapa yang mindahin gitu? Sesaat lagi tetap bersama kami. Jadi supaya ini bisa terselamatkan, saya ke Pak Andi dulu nih sebagai wakil rakyat. Silakan Pak Andi. Ya baik, jadi pertama memang masalah disparitas ya seperti Pak Andreas mengatakan tadi. Yang kedua, lemahnya pengawasan sebenarnya pupuk bersubsidi. Ada namanya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida. Namun mereka nggak punya anggaran, sehingga ya di situ ada Dinas Pertanian, Kepolisian, Jaksa tidak bisa memantau ya adanya perpindahan pupuk, adanya mungkin di gudang disimpan, atau mungkin ini sebenarnya oknum di distributor dengan pengecer ya, sehingga merugikan daripada petani kecil kita. Yang lebih penting saya sambung tadi dari Pak Mitro bahwa masalah data di kita ini bermasalah, ya kan, bahwa data dikolek dari bawah, ya kan, dengan ketentuan bahwa tentu 2 hektar ke bawah ya. Tapi kan ini ternyata banyak bias, ya kan, sehingga kita dorong Kementan, dan harusnya Kementan setiap tahun itu memperbarui datanya gitu. Ya kan, data ini perbarui sehingga RDKK itu kita yakini realisasinya. Nah, kenapa Menteri Keuangan misalnya menurunkan subsidi karena dia tidak yakin dengan data itu. Tapi kan harusnya tidak boleh dong, karena tidak yakin dengan data kemudian subsidi pupuk dikurangi. Nah, kemudian yang selanjutnya saya sampaikan tadi bahwa Pak Nugroho ya dan Pupuk Indonesia perlu ini transparansi aja ke publik, sampaikan Pak bahwa ya kalau memang komponen bahan pupuk komersil ini naik, sampaikan aja, tapi ya diberikan harga yang tentu tidak naik sampai 70%, 60% itu kan, tapi harus ada acuan yang jelas gitu ya. Nah, kemudian yang kita lihat permasalahan selama ini di lapangan, bahwa di dalam Permentan itu, Peraturan Menteri Pertanian ya, ada 30 komoditas yang bisa mendapatkan pupuk subsidi. Nah, sementara Pak Mitro mengatakan tadi pupuk sendiri dibatasi. Nah, sementara yang kita katakan melindungi petani kita adalah tentu petani kecil. Mau itu adalah petani tebu, petani pajale, maupun yang lainnya tetap harus mendapatkan pupuk subsidi. Dan Pak Gita, tahun depan kita mengusulkan agar sektor perikanan kelautan juga terpisah subsidinya dengan Kementerian Pertanian, agar kebutuhan di empang, kebutuhan di tambak ini mereka juga tercukupi. Jadi sekali lagi bahwa saya sepakat tadi bahwa harusnya memang saya sepakat Pak Andreas, subsidi itu dihilir. Ya kan, petani mendapatkan subsidi secara langsung atau harga yang disubsidi kepada produk pertanian kita. Itu ide itu Pak Andreas sudah saya sampaikan 7 tahun lalu di Komisi 4. Cuma kan eksekusinya kan di tangannya Presiden. Ya temannya Pak Andreas ini kan, atau di Kementerian Pertanian kan harusnya yang mengeksekusi ini kan, jangan jadi diskusi-diskusi, ya eksekusinya kapan? Mengeluh misalnya pupuk langka, terus Presiden sendiri bagaimana langkah-langkah taktisnya gitu loh. Ya kan, kalau DPR kan bicara, ya eksekusinya adalah pemerintah, Presiden dan Menteri tentunya. Gitu. Baik, Pak Andreas silakan singkat. Ya, memang persis seperti yang disampaikan oleh Pak Andi. Sebenarnya mekanismenya yang harus kita rubah.
Dengan mekanisme subsidi input pasti permainan itu akan terjadi. Seberapa ketat pengawasan pun seseorang pasti tergiur dengan angka Rp5.000 per kilo, kan ya. Kalau 1.000 ton aja sudah berapa kan itu kan. Jadi itu untuk itu betul, dan ini sebenarnya sudah kami sampaikan ke Presiden juga di Rembuk Nasional juga, bahwa ini segera mekanisme subsidi ini diubah. Subsidi dinaikkan yes, tapi jangan subsidi input, tapi perlindungan harga dan direct payment ke petani. Itu. Makasih. Saya ini cuma mikirnya maunya pemerintah. Sebetulnya kalau presiden kita dan pemerintahan kita maunya bela petani, udah semuanya mudah diselesaikan. Subsidi yang kurang ditambah, pupuk yang ini produksinya ditambah, ekspor banyak. Jadi sekarang itu keinginan, kemauan pemerintah, goodwill dari pemerintah ini maunya. Dalam hal ini ada presiden. Jadi kita sering dengar beliau itu bilang, biarkanlah sekali-sekali petani ini jadi kaya. Tapi udah kita bahan bakunya mahal, jualnya nggak boleh naik ini. Ini mana bisa gitu. Mudah-mudahan terus kartu tani juga begitu. Jangan acuannya kartu tani. Kita bicara lah dulu pakai zaman jadul semuanya dapat pupuk. Kok sekarang teknologi canggih tambah kacau. Ya? Baik. Gitu loh ya. Baik, terakhir Pak Nugroho silakan Pak Wadirut. Ya, bagi kami di Pupuk Indonesia tentunya komitmen bahwa kami sebagai BUMN untuk memenuhi kebutuhan itu maksimal pasti akan kita lakukan. Tapi bahwa tadi kalau kita bicara pupuk bersubsidi, kami juga tidak bisa melampaui ketentuan yang sudah ditetapkan kepada kami. Dan untuk non-subsidi seperti kami tadi sampaikan bahwa karena kala terjadi kenaikan harga, kami pun juga masih ada keberpihakan kepada negara ini, dalam arti kenaikan harga seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Andi tentunya juga tidak serta-merta akan sama dengan harga di pasar internasional. Insya Allah dengan komitmen dari Pupuk Indonesia ini kami akan berusaha maksimal untuk memenuhi kebutuhan pupuk di para petani. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wadirut Pupuk Indonesia Pak Nugroho Kristianto, kemudian Pak Andi Akmal Pasludin, anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PKS, Pak Dwi Andreas, Guru Besar IPB, serta Pak Sumitro Samadikun, Ketua Umum Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia. Kita tunggu saja seperti apa kemudian eksekusi. Ada yang mau ditambah? Kita tinggal tunggu eksekusi. Sudah jelas lah dari saya itu. Alihkan subsidi input ke output. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kita tunggu saja eksekusi dari pemerintah. Mudah-mudahan political will-nya, goodwill-nya tadi yang bagus-bagus, ini bisa segera terrealisasi. Saya Brigita Mandara pamit, selamat malam, sampai jumpa.